Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya ingin sharing ya mengenai PHP ya, salah satu bahasa pemrograman berbasis web, di mana memang banyak yang menggunakan gitu ya bahasa pemrograman ini untuk membangun aplikasi. Jadi materi kali ini mungkin dapat dipelajari bagi teman-teman yang sedang belajar atau kuliah bahasa pemrograman web ya. Salah satunya adalah bahasa PHP. Oke, untuk PHP kita akan bahas bagian pertama dulu, yaitu tentang intro, ya, install, sintaks, variabel, echo, dan tipe data. Nah, ini adalah slide yang saya ambil dari W3 Schools ya, di mana kita tahu bersama bahwa W3 School adalah portal ya, website yang biasa dipakai oleh sebagian besar orang untuk mempelajari bahasa pemrograman PHP ini. Baik, sebelum kita membahas PHP, berarti teman-teman di sini saya asumsikan sudah mengerti mengenai arsitektur web ya, teknologi web. Jadi seperti apa itu request, seperti apa itu respon ya, apa itu yang disebut dengan web server dan seterusnya ya. Dan untuk beberapa script yang teman-teman harus sudah mengerti secara basic, yaitu ada yang namanya HTML ya, Hypertext Markup Language. Ini biasanya bahasa yang diinterpretasikan oleh browser. Jadi lokasinya bisa dimanapun ya. Artinya biasanya ditaruh di server ya, di sisi server agar bisa diakses menggunakan suatu IP public. Kemudian ada CSS, Cascading Style Sheet ya, di mana ini untuk mempercantik tampilan dari website kalian yang kalian bangun. UI-nya menggunakan HTML. Kemudian ada JavaScript ya, di mana kita menggunakan Java ya dalam pembangunan website ya, di mana JavaScript ini bisa untuk mengubah nilai variabel secara langsung, jadi tanpa harus page-nya di refresh dulu gitu ya. Jadi dia berjalannya di sisi klien ya kalau JavaScript ya. Jadi apabila browsernya sudah support JavaScript, maka nanti JavaScript-nya dibikin fungsi, di mana fungsinya itu akan dijalankan oleh browsernya klien, jadi bukan dari sisi server. Nah, kalau PHP itu kita akan pelajari mengenai server side ya. Jadi segala pemrosesan konten yang ada di klien itu nanti semuanya diatur di bagian server, yaitu menggunakan bahasa PHP. Nah, PHP ini adalah akronim dari Hypertext Preprocessor ya, di mana digunakan sebagai server side scripting language, bahasa script area server. Jadi requestnya ke server, nanti server akan mengeksekusi PHP, lalu responnya akan dikembalikan ke klien dalam bentuk HTML. Jadi bentuknya itu adalah HTML. HTML itu tapi tergantung ya. Kalau memang di outputkan sebagai HTML, maka nanti browser akan menginterpretasikan itu sebagai bahasa HTML. Jadi dia dieksekusi di server ya, dan PHP itu gratis ya, bisa digunakan dan sifatnya itu akan selalu berkembang. Hingga slide ini ada, mungkin PHP sekarang udah di versi 9 ya. Tidak banyak yang berubah dari sisi variabel dan lain-lain, cuman ada beberapa yang memang mungkin kita perlu baca lagi ya backlognya apa saja. Oke, PHP file. Apa aja sih PHP file itu? Biasanya ekstensinya .php. Ya, dalam suatu file kita bikin file menggunakan bisa pakai TXT ya, bisa pakai Sublime atau pakai VS Code, tergantung dari teman-teman menggunakan tools apa gitu dalam membuat kodenya. Nah, di situ dia bisa mengandung teks, mengandung HTML juga bisa gitu ya, mengandung HTML, mengandung CSS, JavaScript, dan PHP itu sendiri. Nah, gitu ya. Jadi nanti akan dieksekusi dari server, lalu akan dibalikan ke browser klien sebagai plain HTML, artinya dia dalam bentuk HTML. Nah, jadi dari sisi server itu dia hanya akan menampilkan HTML-nya saja,
di mana HTML itu sudah dieksekusi sedemikian rupa, diolah sedemikian rupa dari PHP yang ada di server. Nah, apa saja yang PHP lakukan? PHP bisa menggenerate dynamic page content. Kalau kita belajar HTML, HTML itu statik ya, tidak bisa diubah kontennya. Nah, kalau kita menggunakan PHP karena ada server yang akan mengotak-atik bagian konten, nanti kontennya akan berubah seiring dari request yang diinginkan oleh klien ya. Nah, jadi PHP itu bisa membuka, membaca, menulis, menghapus atau menutup file yang ada pada server. Asalnya dari mana terserah ya, bisa membaca misalnya membaca file teks, membaca file Excel, atau memang diambil dari database. Nah, jadi PHP bisa mengambil data dari form yang dibuat menggunakan HTML. Ya, mungkin masih ingat teman-teman, HTML itu bisa membuat form ya dengan menggunakan tag form. Lalu ada text box, ada text area, ada radio button dan lain-lain. Kemudian PHP bisa send and receive cookies, bisa mengirim dan menerima cookies yang ada pada browser. Kemudian bisa add, delete, modify data in your database. Jadi nanti bisa mengkoneksikan atau menghubungkan bahasa server side PHP dengan database yang ada di server juga. Ya, bisa mengontrol user access dan bisa melakukan enkripsi data sehingga apa yang ada di dalam klien itu tidak akan berpengaruh ke server. Nah, mengapa kita memilih PHP? PHP itu bisa berjalan di platform apapun ya, menggunakan Windows, Linux, Unix, Mac OS dan lain-lain. Nah, kita bisa membuat server bisa menggunakan Windows Server, Linux, Unix dan lain-lain ya. Kalau kita ingin meng-create server kita sendiri, maka kita membutuhkan suatu public IP address. Namun zaman sekarang mungkin kita menggunakan jasa service ya, subscribe, di mana kita bisa menyewa suatu alamat domain, kemudian kita bisa menyewa server juga ya untuk dipakai dan diinstal script PHP yang akan kita open ke public, ke area publik ya. Nah, PHP ini kompatibel untuk semua server ya, bisa menggunakan Apache ya, bisa menggunakan ini IIS dan lain-lain. Biasanya sih menggunakan Apache ya. Biasanya aplikasi server yang enak diinstal itu adalah XAMPP gitu ya, di mana di situ sudah ada PHP dan ada juga MySQL ya, di mana semua itu adalah gratis. Ya, PHP support a wide range of database, apapun database-nya bisa, MySQL bisa, SQL Server bisa, jadi bisa dihubungkan dengan Oracle. Jadi apapun database-nya bisa dihubungkan menggunakan PHP dengan menggunakan instalasi driver atau koneksi dari database terkait ya. Nah, kalau misalnya sudah menginstal XAMPP karena dia sudah sepaket ya antara PHP dan MySQL, biasanya koneksinya akan bisa dipanggil secara langsung tanpa kita harus atur-atur lagi gitu ya. Lalu mengapa PHP? PHP itu gratis ya. Silakan ke php.net, lalu mudah digunakan, mudah dijalankan, mudah untuk dipelajari ya. Dan dia berjalan dengan sangat baik dari sisi server. Nah, bagaimana cara menginstal PHP? Nah, cara yang paling mudah tadi ya, menggunakan XAMPP. Teman-teman tinggal double klik aja kalau pakai Windows, di mana dia akan menginstal semua server dan service yang ada di PHP. Nanti tinggal dilihat ya dari XAMPP-nya, PHP yang ada di package itu adalah PHP versi berapa ya, entah 5, entah 7, entah mungkin yang 9. Nah, jadi silakan teman-teman install aja ya, mudah banget ya. Nanti tinggal taruh secara default itu path-nya di localhost gitu ya. Jadi untuk menjalankan script PHP sebagai laptop kita sebagai server, maka kita jalankan dulu servisnya, kemudian nanti akan kita jalankan di localhost ya. IP address localhost itu 127.0.0.1 kalau nggak salah ya. Atau tulis localhost saja di browser ya. Nah, silakan untuk lebih detail ya bisa menuju ke php.net manual English ya, installation.php. Nah, di sini PHP memiliki basic syntax ya, dan dia akan berjalan dimanapun gitu ya. Artinya dalam satu file
itu bisa saja terdapat beberapa tag ya, karena PHP ini dia tetap menggunakan tag tapi tagnya adalah PHP. Nah, kalau sintaks PHP itu biasanya dimulai dengan tag seperti ini ya. Ada tanda tanyanya, kemudian ada tulisan PHP, kemudian ditutup dengan tanda tanya dan kurung dan apa ini? Tanda lebih besar gitu ya. Nah, di sini adalah statement, di daerah sini adalah statement yang akan mengeksekusi bahasa PHP. Nah, dari sisi klien ini tidak akan terlihat ya, ini tidak akan ada. Ini nanti akan tampil hello world ya. Echo ini adalah suatu kata kunci atau perintah yang dipakai untuk PHP untuk menampilkan hello world ke browser. Artinya kalau kita lihat dari sisi server ini semua sintaksnya kelihatan, tapi ketika diakses oleh browser klien, maka yang terlihat hanya hello world saja, tidak ada tag PHP-nya. Ya, kalau HTML, body, H1, ini semuanya adalah tag HTML di mana itu memang terlihat semua dari sisi klien ya. Jadi ini adalah script yang ada di server. Lalu kemudian kalau diakses script ini oleh klien, maka yang akan tampil adalah my first PHP page hello world. Nah, kalau kita buka browser lalu kita inspect, maka yang akan keluar ini adalah sintaks HTML semua. Gitu ya. Nah, PHP itu bisa berjalan di dalam body HTML ataupun bisa di luar daripada HTML. Gitu ya. Nah, di sini variabelnya HTML, variabelnya PHP adalah menggunakan dolar ya di depan, kemudian nama variabelnya. Jadi bisa dideklarasikan seperti ini ya. Nah, cuman kalau PHP itu kita tidak perlu mengeset tipe datanya terlebih dahulu, tapi dia nanti akan secara otomatis ya mengetahui ini tipe data apa. Ya, kalau seperti ini kita tambahkan petik seperti ini, maka dia akan menganggap variabel txt ini adalah string ya. Jangan lupa PHP pakai titik koma di belakangnya. Lalu $x 5 ini akan dianggap integer, lalu y 10.5 ini akan dianggap sebagai suatu bilangan desimal atau floating point. Nah, variabel dari PHP bisa aja satu kata ya. Tapi lebih bagus lagi ketika dia dibuat sebagai deskriptif dari suatu nilai variabel. Misalnya umur gitu ya, car name, nama mobil, total volume dan lain-lain nih. Jadi itu akan membuat suatu tipe data menjadi lebih representatif. Nah, ada beberapa aturan dalam menuliskan variabel di PHP. Yang pertama biasanya dimulai dengan tanda dolar ya, lalu diikuti dengan nama dari variabelnya. Seperti tadi contoh ini ya, $txt itu nama variabelnya, $x adalah variabelnya, $y adalah variabelnya. Kemudian nama variabel harus dimulai dengan suatu huruf atau underscore gitu ya. Jadi tidak boleh selain ini, tidak boleh angka, nggak boleh gitu ya. Jadi kalau nggak letter ya underscore ya. Tidak bisa dimulai dengan number. Kemudian variable name can only contain, jadi hanya dapat mengandung alphanumeric karakter dan underscore. Nah, seperti ini. Jadi tidak bisa pakai crash, misalnya tanda sharp ya, nggak bisa tanda seru, nggak bisa tanda tanya, nggak bisa gitu ya, hanya bisa seperti ini. Dan kemudian dia case sensitif, artinya $h huruf kecil semua dan $h huruf besar semua, ini adalah dua variabel yang berbeda. Nah, output variabel itu menggunakan echo ya. Nah, kalau saya punya $txt di sini ada w3school.com. Maka txt ini akan menyimpan w3school.com dalam bentuk string. Kemudian saya tampilkan echo, ini juga dalam bentuk string adalah I love $txt. Nah, $txt ini nanti akan otomatis membaca ini. Nah, apabila script ini diakses oleh klien, maka yang akan muncul adalah I love w3school.com. Ya. Atau sintaks yang lain seperti ini. Ya. $txt w3school.com echo I love, ya, ini adalah string. Lalu ada tanda titik di sini artinya concat. Jadi dia akan menggabungkan string ini dengan string ini, gitu ya. Lalu di sini adalah string tanda seru.
Nah, kalau sintaks ini diakses oleh klien, maka yang akan muncul adalah I love w3school.com dan tanda seru. Karena di tengah ini menggunakan titik. Titik itu artinya menggabungkan dua buah string, gitu ya. Atau juga bisa menggunakan sintaks seperti ini untuk menjumlahkan dua variabel. $x sama dengan 5, $y sama dengan 4, tinggal echo $x plus $y. Karena kita tidak menggunakan tanda string, maka dia akan menjumlahkan antara variabel x dan y, sehingga kalau ini diakses akan menghasilkan 9, gitu ya, karena x-nya 5, y-nya 4. Nah, di sini ada beberapa jenis variabel ya, ada yang namanya global variabel dan lokal variabel. Kalau kita ngomongin lokal scope atau lokal variabel itu biasanya berada di luar, gitu ya. Di luar itu artinya mungkin dalam bahasa pemrograman itu kita mengenal yang namanya function dan prosedur. Nah, gitu ya. Nah, di sini kalau kita isi $x yaitu variabel ini di luar fungsi, maka dia akan disebut variabel global. Artinya x ini nanti akan bernilai dimanapun selama x itu akan dipanggil di dalam tag PHP, ya. Nah, kalau ternyata kita menggunakan x lagi di dalam suatu fungsi, maka dia akan error. Nah, gitu ya. Jadi kalau fungsi ini dipanggil, ini kita bikin function di PHP, caranya adalah function myTest, kurung buka kurung tutup, ini karena tidak ada masukan atau input variabel parameternya, menggunakan kurung buka kurung tutup seperti ini. Nah, ini adalah fungsi, lalu kita panggil fungsinya dengan menggunakan nama fungsinya saja. Nah, ketika ini dipanggil, ini akan error, karena dia tidak termasuk, X ini tidak termasuk dalam fungsi. Tapi kalau kita tulis seperti ini, echo p variable x outset function is $x. $x ini adalah ini, gitu ya. Karena ini bisa diakses ke semua script PHP di dalam tag PHP ini ya, yang dia tidak termasuk ke dalam fungsi. Nah, kalau lokal, maka dia hanya akan dieksekusi di dalam fungsi aja. Ya, misalnya kita bikin function myTest $x sama dengan 5, echo variable x inside function is $x. Maka ketika function ini dipanggil di sini, myTest yang akan tampil adalah variable x inside function is 5 karena $x-nya 5. Nah, kalau kita panggil di luar, gitu ya, variable x outside function is $x, maka kan $x ini tidak ada ya, tidak di set di depan, maka di sini akan ada error, gitu ya. Karena nilai $x ini tidak ada dan tidak pernah dideklarasikan sebelumnya. Nah, ini adalah local scope. Nah, ini adalah beberapa global keyword yang ada di PHP. Artinya kalau kita menggunakan keyword ini, kita tidak boleh ibaratnya memodifikasi keyword ya. Keyword ini akan dieksekusi oleh PHP sesuai dengan fungsinya, gitu ya. Jadi ya seperti tadi gitu ya. Kalau kita ambil contoh seperti ini, ya, $x 5, $y 10, function myTest global $x $y sama dengan $x plus $y, maka akan menjalankan fungsi. Karena dia menggunakan global, maka nanti nilai ini akan masuk ke dalam sini, gitu ya, dengan menggunakan keyword global, gitu ya. Ya, ini the global keyword. Jadi yang tadi, nah ini kan global nih, tapi ini tidak akan masuk ke sini, ya, karena dia tidak dipanggil globalnya untuk masuk ke fungsi, gitu kira-kira. Nah, karena ini adalah global, kemudian dia dimasukin ke fungsi dengan memanggil kata dengan menggunakan keyword global, maka ketika myTest dipanggil akan ada hasilnya, gitu, yaitu 15 ya. $y yang baru adalah 15, gitu ya. Jadi kalau di sini dipanggil echo $y-nya adalah output the new value for variable $y, yaitu 15. Nah, ini adalah the global keyword. Ya, jadi tadi global ingin dimasukkan ke dalam fungsi, di mana fungsi itu tadi kan lokal, maka kita tinggal tambahkan keyword global. Nah, kemudian ada static keyword. Static keyword ini tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa dihapus, gitu ya. Jadi static aja. Ya, caranya tinggal kita pakai aja di sini, ya, di dalam fungsi yaitu static $x sama dengan 0, echo $x plus plus. Ketika dia dipanggil, hasilnya adalah tetap 0 karena
Statik ini tidak bisa diubah nilainya. Nah, lalu untuk menampilkan hasil daripada scripting PHP yang diproses di server tadi, kita tadi menggunakan echo atau kita juga bisa menggunakan print ya. Jadi echo dan print itu ya kurang lebih sama gitu ya. Nah, perbedaannya mungkin cukup kecil di sini. Kalau echo itu tidak memiliki return value. Jadi kalau kita ibaratkan echo itu seperti prosedur gitu ya. Kalau kita ngomongin print itu seperti function. Maka print itu kalau ada isinya dia akan mengoutputkan 1. Ya, kalau tidak ada isinya dia akan mengoutputkan 0. Itu aja bedanya. Tapi kalau echo dan print hanya digunakan untuk menampilkan teks aja atau menampilkan hasil yang diolah oleh PHP saja, maka itu tidak akan terlalu jauh perbedaannya, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh gitu ya. Misalnya display text menggunakan echo H2 PHP isFun H2. Nah, echo ini adalah PHP ya. Nah, jadi ini adalah script yang ada di server. Namun kalau script ini dijalankan di klien, maka yang akan ada di klien itu adalah HTML, yaitu H2 PHP isFun. Lalu hello world BR baris baru ya. I'm about to learn PHP baris baru echo this, string was made with multiple parameter gitu ya. Nah, jadi dia akan menampilkan teks semuanya. Nah, kalau ini untuk display variabel ya, $txt1 learn PHP, txt2 w3school.com, $x5, $y4. Echo H2 titik echo titik ini adalah concat ya, text 1 H2 ya, learn PHP, echo studi at text2 w3school.com, br echo x plus y sama dengan 9 ya. 4 tambah 5 sama dengan 9. Nah, gitu ya kira-kira. Jadi di sini kita menggunakan variabelnya ya, menggunakan variabel ini dolar ini $txt2 $x $y. Di sini kita hanya menampilkan teksnya saja. Namun teks ini akan di-convert menjadi HTML, lalu ini juga ya akan di-convert menjadi HTML, sama aja sebenarnya. Cuman di PHP tadi ya bisa menampilkan teks atau menampilkan variabel, bebas saja gitu ya. Atau dikombinasikan ya tadi menggunakan suatu titik ya, concat. Nah, apabila kita ingin menggunakan print ya, tidak menggunakan echo, maka kita bisa menggunakan caranya seperti ini gitu ya. Untuk menampilkan teks, maka tinggal tulis print seperti ini juga, H2 PHP isFun ya /H2, ini adalah HTML, lalu ini adalah string ya, lalu jangan lupa titik komanya, atau print hello world BR, atau print I'm about to learn PHP. Jadi ini akan menampilkan semuanya adalah display dari teks. Nah, apabila ingin menggunakan print juga untuk display dari variabel, itu caranya seperti ini. Jadi kurang lebih mirip lah ya dengan menggunakan echo. Ya, ini menggunakan echo, ini menggunakan print statement, gitu ya. Nah, ada beberapa tipe data yang diakomodasi oleh HTML ya. Tidak lengkap, tidak banyak, namun cukup untuk dipakai ya. Yaitu string, ya integer, lalu floating point, atau double, boolean, array, object, null, dan resource. Ini akan ada penjelasan nanti terhadap penggunaannya. Namun secara umum mungkin teman-teman sudah mengerti ya. Ini adalah tipe data yang lazim dipakai di bahasa-bahasa pemrograman yang lain selain bahasa pemrograman PHP. Nah, kalau kita ngomongin integer, ya seperti ini integer ya. Biasanya non desimal atau bilangan bulat. Nah, ada rulesnya untuk integer itu, integer must have at least one digit, jadi setidaknya memiliki 1 digit. Misalnya x sama dengan 5 minimal, atau x sama dengan 10, itu berarti 2 digit ya. Kemudian integer must not have a decimal point, integer nggak boleh pakai decimal point, karena kalau kita ngomongin 10,1 maka dia bukan integer lagi, dia akan jadi desimal gitu ya. Kemudian integer bisa positif atau negatif, tinggal ditambahkan saja. Kalau misalnya ingin negatif, maka tambahin negatifnya. Kalau positif tidak perlu ditambahkan positif ya.
Nah, integer dapat dispesifikasikan lebih detail menggunakan 3 format. Ya, ada desimal 10 basis 10, ada heksadesimal basis 16, atau okta ya, basis 8. Nah, ini mungkin teman-teman udah pada mengerti ya. Yang biasa kita pakai itu ya basisnya desimal ya, basis 10. Nah, ini contohnya ya, $X sama dengan 5985, lalu variabel DAM-nya kita isi $X, maka kita bisa tahu gitu ya, X itu integer atau bukan ya, menggunakan fungsi dari var underscore DAM ya. Function return function var DAM ini akan mereturn suatu tipe data dan nilainya. Jadi kalau teman-teman ingin melihat apakah ini adalah integer, maka gunakan var underscore DAM dalam kurung $X. Kita baca ini. Jadi kita tahu X itu adalah integer atau bukan. Kemudian ada float ya. Float itu number tapi pakai desimal. Ya, jadi kita bisa bilang ini adalah dolar 10,3, komanya pakai titik 365. Untuk ngelihat ini adalah tipe datanya apa, gunakan var DAM yang tadi, maka akan keluar tipe data dan nilainya. Untuk boolean di sini adalah true dan false ya, bukan 01, bukan pakai string ya, tapi true dan false saja. Nah, ini adalah boolean. Lalu ada array. Array caranya gampang, tinggal $char saja. Lalu kita tulis array di sini ya, kita gunakan bukan kurung kerawal tapi kurung biasa. Di sini ada Volvo, BMW, ada Toyota. Jangan lupa titik komanya. Nah, ini adalah array. Untuk mengetahui ini array atau bukan, kita tinggal gunakan var DAM aja kayak tadi gitu ya. Kemudian ada null. Ya, null is a special data type which can have only one value, null gitu ya. Ya, null adalah null. Kosong adalah nol. Gimana ya? Jadi nol ya, nol dengan nol itu beda. Kalau nol itu adalah desimal ya, integer. Tapi kalau nol itu memang hampa, nggak ada apa-apa. Dia bukan integer, bukan desimal, bukan pula string ya, nol aja gitu ya. Nah, biasanya kita nulis nol itu dengan cara seperti ini ya. Nol, udah aja, nol, kosong. Nah, biasanya nol itu adalah variabel yang dibuat tanpa adanya nilai. Jadi dia akan otomatis diisi dengan nilai yaitu nol. Jadi dia bukan integer, bukan string. Kecuali kalau kita ngomongin variabel $X, tapi menggunakan apa ini simbol string ya, petik atas 2 kali, itu dia adalah string tapi kosong. Jadi beda ya, string kosong ya string. Alokasi memorinya untuk string, gitu ya. Kalau nol memang nol, tidak dialokasikan apa-apa secara memorinya nantinya, karena nol hampa aja. Nah, kemudian ada PHP Object. Nah, ini nanti akan kita bahas lagi gitu ya. Cuman PHP Object ini adalah konsep object oriented yang diterapkan di bahasa pemrograman PHP. Ya. Jadi di PHP juga kita bisa mendeklarasikan suatu kelas. Misalnya kelas mobil. Kemudian kalau object oriented itu kan biasanya ada metodenya. Nah, di sini kita bikin function. This model sama dengan VW. Nah, ini adalah konstruktor gitu ya. Kemudian kita bikin objeknya ya, $Herbie sama dengan new car. Nah, jadi Herbie ini tipe datanya adalah objek yaitu mobil gitu ya. Kemudian kita lihat propertinya yaitu Eco Herbie model gitu ya. Karena kita akan lihat modelnya adalah VW. Nah, jadi di sini kita akan memanggil metodenya, di sini kita meng-create objeknya. Ya, jadi PHP object itu sebenarnya kita mengimplementasikan object oriented programming tapi menggunakan bahasa PHP. Mungkin teman-teman lain familiarnya pakai Java ya, tapi ini menggunakan PHP ya. Ini skip dulu, nanti kita akan bahas PHP object ini penting apabila kita ingin pelajari framework dari PHP, salah satunya adalah Code Igniter atau CI gitu ya. Itu adalah object oriented PHP banget. Baik, itu saja mungkin ya, semoga informasi ini berguna. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.